Mafia Rusia adalah kisah tentang bagaimana kejahatan terorganisir bisa tumbuh menjadi kekuatan setara dengan negara. Kelompok kecil pencuri di penjara besar yang bersumpah setia pada kode Fourvi Zakon. Mereka berevolusi menjadi aktor utama dalam panggung politik dan ekonomi Rusia. Di balik tembok gulag era Stalin, mereka menyusun jaringan bawah tanah yang bertahan dengan pasar gelap dan solidaritas besi. Saat Uni Soviet runtuh, kekosongan kekuasaan dan privatisasi liar menjadi panggung mereka merebut aset negara, menyusup ke bank, energi, bahkan pemerintah. Mereka bukan sekedar penjahat, tetapi arsitek sistem paralel yang hidup di tengah kelemahan hukum dan keserakahan elit. Dari Moskow hingga Wall Street, dari senjata hingga RAM software, mafia Rusia membuktikan bahwa di dunia yang kacau, mereka yang menguasai bayangan seringkali lebih berkuasa daripada yang duduk di singgasana. Mafia Rusia atau yang dikenal sebagai Bratva memiliki akar sejarah yang dalam dan kompleks, terkait erat dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial Rusia sejak era kekaisaran hingga runtuhnya Uni Soviet. Awalnya, konsep kejahatan terorganisir di Rusia muncul dari kelompok-kelompok kriminal abad ke-18 dan ke-19 yang disebut Fourvi Zakon atau pencuri dalam hukum. Kelompok ini mengembangkan kode etik ketat yang menolak kerjasama dengan otoritas negara, hidup hanya dari kejahatan, dan menjunjung solidaritas antar anggota. Mereka seringkali beroperasi di penjara-penjara besar, membentuk hierarki dan bahasa rahasia sebagai identitas subkultur kriminal. Pada era Soviet, kelompok ini mengalami transformasi. Di bawah rezim Stalin, jutaan tahanan politik dan kriminal dikirim ke kamp kerja paksa gulag. Di sana, para Fourvi Zakon memperkuat jaringan mereka, menciptakan sistem hierarki yang kaku, dan mempertahankan kode kehormatan yang melarang kerjasama dengan pemerintah. Mereka menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas, meski tetap terlibat dalam pasar gelap untuk bertahan hidup. Setelah kematian Stalin pada 1953, sekitar 8 juta tahanan dibebaskan, menyebarkan pengaruh kode kriminal ini ke masyarakat luas. Pada 1960-an hingga 1970-an, rezim Brezhnev membiarkan korupsi merajalela, menciptakan simbiosis antara pejabat partai komunis dan bos kriminal. Mafia mulai menguasai bisnis ilegal seperti produksi gelap, perdagangan barang langka, dan pemalsuan dokumen. Mereka juga mulai menyusup ke sektor ekonomi legal melalui koperasi semu. Kebijakan ekonomi terpusat yang tidak efisien memaksa masyarakat bergantung pada pasar gelap, memperkuat posisi mafia sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari. Puncak perubahan terjadi pada era glasnost dan perestroika di bawah Mikhail Gorbachev pada 1980-an. Liberalisasi ekonomi yang kacau membuka celah bagi mafia untuk menguasai bisnis privatisasi aset negara. Mereka memanfaatkan kekosongan hukum dan kolusi dengan pejabat korup untuk mengontrol sektor-sektor strategis seperti perbankan, energi, dan perdagangan internasional. Saat Uni Soviet runtuh pada 1991, kekacauan politik dan hiperinflasi menciptakan surga bagi kejahatan terorganisir. Mafia Rusia tidak hanya mengontrol 40% perekonomian nasional, tetapi juga berekspansi ke luar negeri, membentuk jaringan global yang terhubung dengan kartel narkoba, perdagangan senjata, dan pencucian uang. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menjadi momen kritis yang membuka jalan bagi mafia Rusia untuk bertransformasi dari jaringan kriminal lokal menjadi kekuatan global. Kekacauan politik, ekonomi yang ambruk, dan privatisasi aset negara secara serampang menciptakan lahan subur bagi kejahatan terorganisir untuk menguasai sektor-sektor strategis. Selama era 1990-an, mafia Rusia tidak hanya mengendalikan sekitar 40% perekonomian nasional, tetapi juga merambah ke pasar gelap internasional, mulai dari perdagangan narkoba, senjata, hingga perdagangan manusia. Kekosongan hukum pasca Soviet memungkinkan kelompok seperti Sontsevskaya Bratva dan Tambovskaya Bratva dari St. Petersburg merebut kontrol atas infrastruktur transportasi, perbankan, dan industri energi. Mereka memanfaatkan hubungan dengan mantan pejabat KGB dan oligarki yang muncul dari proses privatisasi. Misalnya, Sontsevskaya menguasai bandara Vnukovo di Moskow yang menjadi gerbang untuk penyelundupan barang ilegal ke Eropa dan Asia. Sementara privatisasi perusahaan negara asing seringkali dilakukan melalui ancaman kekerasan atau pembunuhan terhadap pemilik sah, seperti kasus pembunuhan pengusaha Amerika Paul Tatum pada 1996 karena menolak menjual saham hotel di Moskow.
Dominasi mafia Rusia diperkuat oleh perang teritorial berdarah antar geng. Pada 1993, Moskow menjadi saksi pertempuran antar kelompok Slavia dan mafia Chechen, termasuk baku tembak di bioskop Kazakhstan yang menewaskan puluhan orang. Kekerasan ini tidak hanya memperkuat hierarki kriminal, tetapi juga melibatkan mantan tentara Soviet dan veteran perang Afghanistan yang kehilangan mata pencaharian. Mereka dipekerjakan sebagai penembak bayaran atau pelindung bisnis ilegal. Ekspansi global mafia Rusia dimulai pada 1990-an dengan penyebaran operasi ke Eropa Barat, AS, dan Israel. Di AS, bos seperti Vyacheslav Ivankov dikirim ke Brighton Beach, New York untuk mengontrol pemerasan dan perdagangan narkoba. Meskipun Ivankov akhirnya ditangkap, jaringan seperti Sontsevskaya berhasil membangun basis di Atlanta dan Spanyol, bekerja sama dengan kartel Kolombia dan mafia Sisilia untuk perdagangan kokain. Di Eropa, mereka memanfaatkan celah hukum untuk pencucian uang melalui real estate dan perusahaan sel, seperti kasus pencucian 5.000 juta euro di Spanyol yang melibatkan politikus pro-Putin. Pemerintah Rusia pasca Soviet awalnya terlibat simbiosis dengan mafia. Pejabat korup menerima suap untuk melindungi operasi ilegal, sementara kelompok kriminal membantu menstabilkan ekonomi melalui investasi gelap. Namun, sejak era Vladimir Putin berkuasa pada 2000, Putin membersihkan bos mafia yang tidak kooperatif, seperti penangkapan Sergei Mikhailov, pendiri Sontsevskaya pada 1997, sambil memanfaatkan jaringan mereka untuk agenda politik. Kelompok Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin yang berlatar belakang kriminal digunakan untuk operasi militer di Ukraina dan Afrika. Mafia Rusia juga mengadopsi teknologi dan diversifikasi aktivitas. Mereka menjadi pionir dalam kejahatan cyber seperti peretasan, penipuan finansial, dan pemerasan ransomware. Pada 2000-an, FBI memperingatkan resiko penyelundupan senjata nuklir atau bahkan radioaktif oleh jaringan ini, meskipun bukti konkret masih terbatas. Selain itu, perdagangan manusia sumber pendapatan utama dengan sekitar 160 korban perdagangan pada era 2000-an, menghasilkan 7 miliar dolar bagi mafia. Di dalam negeri, mafia Rusia mulai mencuci identitas dengan menjadi pengusaha legal. Mantan pejabat seperti Ded Hasan membangun kerajaan bisnis yang meliputi perhotelan, konstruksi, dan media. Tato tradisional for Vizakon yang dulu menjadi simbol kebanggaan mulai ditutupi oleh kemeja bermerek dan gaya hidup yang mewah. Transportasi ini mencerminkan pergeseran dari kekerasan terbuka, di mana batas antara kejahatan, bisnis, dan negara semakin kabur. Meskipun tekanan internasional meningkat seperti sanksi AS dan operasi Europol, mafia Rusia tetap bertahan berkat struktur yang terdesentralisasi dan adaptabilitas. Kelompok seperti Sontsevskaya ini lebih fokus pada kejahatan korporat dan kolusi dengan elit politik sambil mempertahankan pengaruh di sektor energi dan teknologi. Pada akhirnya, dominasi mereka pasca Soviet bukan hanya kisah kriminalitas, tetapi juga cerminan kegagalan dari transformasi demokrasi Rusia yang terperangkap dalam lingkaran korupsi dan kekuasaan tanpa batas. Mafia Rusia tidak memiliki struktur hierarkis yang kaku seperti mafia Italia atau Yakuza Jepang. Sebaliknya, organisasi ini terdiri dari jaringan Gelbirovka yang terdesentralisasi, seringkali bersaing atau bekerja sama secara dinamis, bergantung pada kepentingan bisnis dan geografis. Meski demikian, setiap kelompok memiliki pola operasional yang mirip, dipengaruhi oleh warisan kode Vizakon dan adaptasi terhadap realitas ekonomi politik modern. Pemimpin tertinggi dalam setiap geng disebut Pakan atau For, sosok yang biasanya memiliki karisma, kecerdasan strategis, dan rekam jejak kekerasan. Pakan bertanggung jawab menentukan arah bisnis kriminal, menyelesaikan konflik internal, dan menjalin hubungan dengan kelompok lain atau pejabat korup. Untuk melindungi diri, Pakan seringkali menggunakan pelindung dari kalangan polisi, politikus, atau hakim yang disuap. Misalnya, Sergei Mikhailov, pejabat tinggi di Moskow yang memberi akses ke proyek infrastruktur negara. Di bawah Pakan terdapat brigadir, komandan lapangan yang memimpin unit operasional. Setiap brigadir mengawasi sejumlah boyeviki atau tentara bayaran seperti mantan atlet, veteran perang, atau kriminal berpengalaman yang bertugas sebagai eksekutor, pengawalan, dan penagih utang. Boyeviki dikenal menggunakan metode brutal, dari penyiksaan dengan bor listrik hingga pembunuhan simbolis seperti mayat korban yang ditinggalkan dengan tanda tangan khas. Mereka juga bertugas merekrut anggota junior yang biasanya direkrut dari penjara atau lingkungan miskin perkotaan.
Selain struktur kekerasan, mafia Rusia mengandalkan otoritas atau otoritas individu dengan keahlian khusus di bidang hukum, keuangan, atau teknologi. Otoritas bertindak sebagai penasihat strategis, menyusun skema pencurian uang melalui perusahaan fiktif, pasar saham, atau investasi real estate. Di era digital, peran ini meluas ke IT otoritas yang mengelola kejahatan cyber seperti peretasan bank, penipuan cryptocurrency, atau pemerasan ransomware. Contohnya adalah grup Fin7 yang berafiliasi dengan mafia Rusia dan yang bertanggung jawab atas peretasan jaringan retail global. Kode Forvisakon yang dulu menjadi fondasi moral perlahan mengalami erosi. Jika sebelumnya anggota diwajibkan menghindari kekayaan materi dan tetap setia pada persaudaraan, generasi baru bos mafia seperti Zakhary Kalasov lebih fokus pada integrasi bisnis ilegal ke dalam sistem legal. Mereka mendirikan yayasan amal, klub olahraga, atau media untuk mencuci reputasi. Tato tradisional simbol status dalam hierarki penjara mulai digantikan oleh jas bermerek dan gaya hidup yang mewah. Di tingkat internasional, struktur organisasi menjadi lebih fleksibel. Kelompok seperti Tambovkaya Bratva membentuk unit khusus yang beroperasi di luar negeri, bekerja sama dengan kartel narkoba Meksiko atau mafia Albania untuk perdagangan narkoba dan senjata. Di AS, mereka menyusup melalui komunitas imigran Rusia di Brighton Beach, New York atau Sunny Isles, Florida, menggunakan bisnis restoran atau konstruksi sebagai kedok. Namun, desentralisasi ini juga menciptakan kerentanan. Tanpa hierarki terpusat, konflik antar geng sering berujung pada perpecahan berdarah. Pada 2013, perang antar klan Aslan Usayov Dadasan dan Tariel Oniani di Moskow menewaskan puluhan orang, termasuk warga sipil. Pemerintah Putin kemudian memanfaatkan konflik ini untuk membersihkan kelompok yang dianggap liar sambil membiarkan yang loyal tetap beroperasi. Di era modern, mafia Rusia semakin mengadopsi model korporasi kriminal dengan divisi khusus. Divisi keuangan mengelola pencucian uang melalui bank offshore di Spurs dan Panama. Divisi logistik meretas sistem pemerintah atau perusahaan multinasional untuk pemerasan. Sementara divisi politik menyewa pejabat atau mendanai kelompok separatis di luar negeri seperti di Ukraina Timur. Meski terlihat rapuh, struktur fleksibel inilah yang membuat mafia Rusia sulit dilumpuhkan. Mereka bukan lagi sekedar geng jalanan, tetapi entitas hibrida yang memadukan batas antara kejahatan bisnis dan kekuasaan cerminan dari sistem Rusia itu sendiri. Pada awal 2010-an, mafia tradisional mulai kehilangan cengkeramannya. Tekanan internasional, perubahan dinamika politik dalam negeri, dan persaingan dengan generasi baru kejahatan terorganisir memaksa mereka berevolusi dari struktur berbasis kekerasan menjadi entitas yang lebih tersamar, mengaburkan batas antara kriminalitas, bisnis legal, dan kepentingan negara. Meskipun pengaruh mereka tidak lagi sebrutal era 1990-an, transformasi ini justru membuat jaringan kriminal Rusia lebih sulit dilacak dan dilumpuhkan. Salah satu pemicu penurunan adalah sanksi internasional yang diterapkan AS dan Uni Eropa pasca aneksia Crimea pada 2014. Pembukaan aset oligarki dan pembatasan transaksi keuangan mempersulit operasi pencucian uang tradisional melalui bank Spurs atau Panama. Kelompok seperti Tambovkaya Bratva terpaksa beralih ke cryptocurrency dan dark web untuk menggerakkan dana ilegal. Di saat bersamaan, operasi gabungan Europol dan FBI berhasil menggagalkan skema perdagangan manusia dan narkoba berskala besar, seperti penutupan situs dark web Hydra Market pada 2002 yang menjadi pasar narkoba terbesar di Amerika Timur. Di dalam negeri, kebijakan Vladimir Putin terhadap mafia bersifat ambigu. Di satu sisi, Haji membersihkan pos-pos yang menolak tunduk pada negara seperti pembunuhan Dadasan pada 2013 oleh penembak jitu di Moskow. Di sisi lain, kelompok yang loyal direkrut sebagai alat geopolitik. Grup Wagner misalnya, yang didirikan oleh Yevgeny Prigozhin merekrut mantan narapidana untuk bertempur di Suriah, Ukraina, dan Afrika. Faktor menjadi contoh sempurna simbiosis mafia negara. Mereka menjara sumber daya Libya dan Republik Afrika Tengah sambil memperluas pengaruh Kremlin. Generasi baru mafia juga meninggalkan kode Forvisakon yang kaku. Bos seperti Zakhary Kalasov lebih memilih gaya hidup mewah dan integrasi ke dunia legal. Ia mendirikan klub sepak bola FC Astana di Kazakhstan dan jaringan hotel di Dubai sambil tetap mengontrol bisnis narkoba melalui anak buahnya. Pergeseran ini mencerminkan strategi pemutihan yang sistematis, di mana kekayaan ilegal diinvestasikan ke sektor properti, hiburan, dan teknologi. Di Silicon Valley misalnya, perusahaan rintisan startup yang didanai oligarki Rusia seringkali menjadi kedok untuk pencucian uang dan pencurian kekayaan intelektual.
Teknologi menjadi senjata utama dalam transformasi ini. Kelompok seperti Evil Corp yang dipimpin Maxim Yakubets mengkhususkan diri dalam serangan ransomware terhadap infrastruktur krisis AS dan Eropa, seperti serangan pada jaringan pipa kolonial Pipeline pada 2021. Mereka juga memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk penipuan suara atau memanipulasi pasar saham. Di bidang finansial, skema mirror trading menggunakan algoritma perdagangan otomatis untuk menipu investor global, mengeruk keuntungan miliaran dolar. Persaingan dengan sindikat kriminal baru turut melemahkan dominasi mafia tradisional. Geng-geng dari Kaukasus seperti Azeri Mafia dan Asia Tengah lebih gesit dalam perdagangan narkoba sintetis, sementara aliansi mafia Tiongkok Rusia di timur jauh Rusia menguasai pasar kayu ilegal dan satwa langka. Bahkan di dunia cyber, kelompok seperti Vanjibir atau yang terkait GRU Rusia mengambil alih peran mafia dalam perang informasi dan peretasan politik. Namun, penurunan bukan berarti kepunahan. Mafia Rusia justru beradaptasi dengan menjadi korporasi kriminal global. Mereka menusuk ke industri energi melalui perusahaan cangkang di London atau Singapura, memanipulasi harga minyak dan gas. Di sektor pertambangan, kelompok seperti Ural Mining Alliance mengontrol tambang nikel dan palladium di Serbia dengan melibatkan pejabat lokal dan preman bayaran. Bahkan dalam konflik Ukraina, laporan intelijen NATO mengungkapkan keterlibatan mafia dalam penyelundupan senjata barat ke pasar gelap Rusia. Di tingkat akar rumput, budaya mafia tetap hidup melalui sistem offcut, dana bersama yang digunakan untuk menyuap pejabat, membayar pengacara, atau mendanai operasi kriminal. Offcut modern dikelola secara digital menggunakan blockchain untuk menghindari pelacakan. Selain itu, hierarki penjara tetap menjadi tempat perekrutan, meski generasi muda lebih tertarik pada kejahatan cyber daripada tradisi Vorvisakon. Transformasi terbesar adalah integrasi dengan negara. Banyak mantan bos mafia kini menjadi anggota parlemen atau kepala daerah, seperti Viktor Ivanov, mantan deputi FSB yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba. Putin sendiri disebut-sebut memanfaatkan jaringan kriminal untuk perang hibrida, seperti pembunuhan Alexander Litvinenko 2006 dan Sergei Skripal 2018, yang melibatkan mantan agen intelijen dengan ikatan mafia. Dengan demikian, mafia Rusia tidak benar-benar mengalami penurunan, melainkan mutasi. Dari geng jalanan yang brutal, mereka berevolusi menjadi aktor dalam permainan kekuasaan global, entitas yang hidup di bayang-bayang hukum, menggerakkan ekonomi gelap dan menjadi cermin dari rezim yang melahirkannya. Kejahatan mereka mungkin tidak lagi terlihat jelas, tetapi jejaknya tertanam dalam setiap krisis geopolitik modern, dari perang Ukraina hingga krisis energi di Eropa. Mafia Rusia tidak pernah mati, mereka hanya berubah wajah. Jika di era 1990-an mereka berkuasa dengan pentungan dan darah, ini mereka bersembunyi di balik jas Armani, algoritma kripto, dan kantor perusahaan multinasional. Transportasi ini bukanlah akhir, melainkan babak baru dalam sejarah panjang simbiosis kotor antar kejahatan dan kekuasaan. Kelompok seperti Wagner yang beroperasi di Afrika atau peretas yang mengancam infrastruktur AS adalah bukti bahwa mafia Rusia telah menjadi alat geopolitik, kaki tangan Kremlin yang bekerja di zona abu-abu antara perang dan bisnis. Namun, di balik semua perubahan, akar masalah tetap sama: korupsi sistematik, ketimpangan, dan kelemahan institusi. Selama negara gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan, selama hukum bisa dibeli dengan uang gelap, Bratva akan tetap ada. Mereka adalah bayangan dari setiap kehancuran negara, pengingat bahwa kekosongan kekuasaan selalu diisi oleh mereka yang tak punya hati nurani. Cerita mafia Rusia adalah peringatan bahwa di dunia yang semakin terhubung, kejahatan tak lagi mengenal batas geografi. Mereka adalah virus yang bermutasi, mengambil bentuk baru, tapi intinya tetap parasit yang hidup dari kelemahan manusia dan sistem. Hingga suatu hari, ketika keadilan benar-benar ditegakkan, bayangan ini mungkin akan memudar. Tapi untuk sekarang, mereka tetap ada, menggunakan di sudut gelap dan siap menyerang setiap kali dunia tergelincir dalam masalah.